kita bisa menggunakan Odex. Nah, tetapi tadi prinsipnya tadi ojo nggawe pencucian luka jika fasenya sudah proliferasi. Artinya kalau mau membersihkan area luarnya is okay. Area sekitar luka kan tadi di dalam pengkajian luka kan area sekitar luka kita boleh bersihkan ya kan biar bakteri-bakteri yang di luar itu tidak masuk kayak gitu ya. Kita boleh membersihkan area. Tapi kalau area yang dalam lebih baiknya menggunakan NS ya, natrium klorida atau menggunakan topikal antimikroba ya. Terus siapkan juga cucing ya. Cucing apa? Bengkok. Nama lainnya apa? Bengkok. Nerdiken. Apa? Nerdiken. Ya, nerdiken. Jadi ambilin nerdiken. Ya iki bengkok. Atau kidney basin ya, kidney basin. Ya kan kayak ginjal kan. Ya, sudah bisa. Nah, nanti kita anu dulu ya, kita setting lukanya ya. Karena ada kalau merawat luka itu kan posisinya sebenarnya sudah tertutup ya. Kita setting dulu ya. Kita tutup dulu lukanya. Nah, ngerawatnya bukan kayak gini ya. Ini masih kita mensimulasikan menutup luka ya. Nanti lupa apa gawe ngono. Enek mana aku ra. Ini kita membuat setting luka yang sudah tertutup ya. Luka pos operasi masuk di jarno terbuka ya. Master mau luka pirati suwe. Ibarat tapi kan alah bekas lagi. Enggak apa-apa tanya aja. Namanya trafik. Asisten. Coba asisten. Yuk, silakan kita lukai dulu ya. Los. Baru ini kita buat settingnya seperti luka pos operasi. Perhatikan ya nanti ya prosesnya saya Oke, siap ya. Siapa jadi pasiennya? Ada nih. Pasien kemana nih? Pasien. Ya komunikasi kan harus ada komunikasi. Asisten. Ya wes. Jadi pasien aja sih. Di situ gak apa sudah sama aja ya. Jadi sakit. Aduh. Anu ganti bersih. Ya baik, terima kasih. Saya mulai saja ya, silakan kamu kuncinya. Ya. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Ya, perkenalkan saya Nesatan yang bekerja di Poli ya, di ruang rawat inap ini ya. Mohon sebutkan nama lengkapnya. Anjana Kinanto, Tanggal lahirnya 7 Oktober 2002. Pak Alfian ya? Ya. Dipanggil Pak Alfian ya. Ya baik Bapak, pada kesempatan hari ini ya, saya di sini akan melakukan perawatan bersama ya. Bapak
sudah dilakukan tindakan operasi ya tadi dapat 3 hari yang kemarin ya. Hari ini kita akan melakukan perawatan luka yang tujuannya adalah untuk mengganti balutan yang pertama, yang kedua adalah mencegah misalnya infeksi Bapak. Iya. Terus kemudian Bapak juga lebih nyaman ya apabila nanti kita ganti balutannya ya. Saya butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Bisa kira-kira? Sakit nggak Pak? Oh iya. Bapak ada keluhannya nggak sekarang? Agak sedikit nyeri. Agak sedikit nyeri ya. Nyerinya terusan atau enggak? Kadang Ada. ya. Tidak timbul rasa pegal gitu. Tidak menjalar ke bagian bawah atau ke atas gitu? Tidak Pak. Oke ya. Kalau dari skor 1 sampai 10 kira-kira nyerinya seperti berapa? 7. Oh, 7. Pak. Nggak apa-apa skor 7 ya. Kayaknya tapi nggak meringis-meringis. Ya baik Bapak ya. Baik. Jadi nyerinya tidak menjalar, areanya terlokalisir di sini ya. Kemudian skor memberi bagian skillnya ada skor 7 ya Bapak ya. Baik Bapak, apa yang Bapak lakukan saat nyeri? Itu saya Tiduran aja. Ya, tiduran aja. Ya, baik ya. Baik nanti saya akan ajarkan bagaimana teknik mengatasi nyeri saat nyerinya 7 ya. Kemudian nanti tentunya nyeri 7 itu nggak bisa dengan hanya teknik distraksi dan relaksasi aja, tapi nanti membutuhkan obat-obatan ya. Iya Pak. Jadi saya bantu dengan obat-obatan, tapi saya ajarkan teknik guiding imagery Bapak. Ya kayak Bapak seolah ada di nirwana gitu ya. Membayangkan Ya, baik Bapak. Kalau begitu saya kontrak ya waktunya sekitar 15 menit. Oh, Bapak nyaman dengan posisi seperti ini? Nyaman Bapak. Oh, nyaman. Oke, baik. Saya minta tanda tangan di komposisinya dulu Bapak. Ya, silakan. Terima kasih. Baik Bapak, saya akan siapkan botolnya dulu ya. Cuci tangan 6 langkah. 4 detik ya. Dapat. Sehingga ketemu sekitar apa? 20 detik. 20 detik. Oke. Jadi setiap kali ini kalau bisa 1 putaran aja ke arah jempol. Ya. 2 3 ya. Ojo kur. Rontok ya Pak. Kayak ngegas motor. Oh. Nah, puter ya. Cowok ngini, gak kena kapal. Jadi kayak olahraga. Karena enak ini rasanya. Sambil berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita kenakan sarung tangan bersih. Terlihat sekali. Nanti lihat dulu ya, Bapak ya. Bapak ya. Istrinya mana Bapak? Di rumah. Di rumah ya. Tolong istrinya minta anaknya ke kamu. Iya, itu ya istrinya ya, Bu ya. Bukan Pak. Kita harus melibatkan keluarga. Yang penting di sini ada. Kenapa kita harus melibatkan keluarga? Ya, di rumah sakit ada prinsip patient center care, owner center patient, yang kedua adalah family center care. Nah, pada saat pasien itu pulang ke rumah, harapannya dengan keluarga memahami bagaimana cara merawat, mereka bisa melanjutkan proses perawatan di rumah. Nah, tanpa bapak usulnya loro, gini. Kalau yang dari sisi pasien mungkin lebih ke arah fungsional, mempercepat proses peredaran darahnya, memobilisasi gitu ya. Tetapi kalau dia di dalam proses penggantian lebih baiknya memanfaatkan support system dari keluarga. Ya, jadi penting di situ. Jok sampai lak wis dirawat di rumah sakit, ya mulai gak ngerti apa-apa. Iku sing keliru perawat. Nah, yang keliru perawat lah sampai dirawat di rumah sakit. Teko om aku gak ngerti apa-apa. Padahal saat kita dirawat di rumah sakit itu settingnya itu adalah bagaimana kita diberikan perawatan yang standar, diberikan nutrisi yang memenuhi kebutuhan tubuh, gitu, diberikan tindakan-tindakan medis maupun non medis ya, yang tujuannya adalah nanti saat di rumah kita bisa melanjutkan. Hanya saja nanti kontrol, karena kontrol itu bisa 1 minggu, 3 hari, 1 minggu gitu ya. Nah, selama 1 minggu di rumah diapain loh? Keluarganya meneng aja gak ngerti. Dong-dong dirubung semut, dirubung gitu.
berhubung laler ya seperti itu ya. Oke, setelahnya kita siapkan apa? Kita cari alkohol swab. Ya, cari alkohol swab, tapi jangan buru-buru ada deh. Cari underpad dulu. Ya. Underpad. Bukan pelat sebenarnya, underpad sendiri yang bisa nyerap. Oh, ngerti. Nah, tadi harusnya nyiapkan underpad. Ya, pampers, pampers dewasa itu. Biasanya saya pernah dirawat di ICU ya. Itali. Kayak tuyul. Ya, jadi siapkan underpad karena nanti kita akan melakukan irigasi. Nah, kenapa kita menggunakan handgun bersih? Ini tujuan. Oke. Kenapa kita harus pakai steril kalau seperti ini? Ini steril enggak ini? On. Nah, ini ke tangan saya steril enggak? Enggak. Nah, iya kan aman kan? Iya, enggak. Iya, itu ya tujuannya kita untuk membuka ya. Nah, ini harus dibasahi seperti ini. Karena kalau tarik ya, kalau saya kakinya kamu itu bulunya banyak. Waxing. Ya, dibasahi ya, bagaimana? Angkat pelan-pelan ya. Kalau ada bulu sikat ya. Ya, seperti ini bisa dibasahi. Kalau basahi harus pakai jangan pakai NS ya, yang nggak lepas ininya. Oke. Nah, nanti perhatikan kapan menggunakan alkohol, kapan menggunakan NS. Pak. Ya. Apa ya Pak? Bulunya ketarik ya. Iya, enggak apa-apa. Oke. Nah, nanti ini. Ya, pada saat ini ditarik ya. Waduh. Kesakitan, baru saat itu kita apa? Menggunakan NS. Menggunakan NS, jadi sakitan ya basahi. Pembasahannya bisa dari atas. Tapi kalau nah ini kan dia berarti non hidrofobik kan, dia nggak nyerap air kan. Ya. Maka kita buka seperti ini, kita basahi dalamnya. Set ini. Pelan-pelan. Pasti nanti anyes rasanya. Ya, ya terus. Nah, sampai lah Lepas. taruh ulang. Oke. Dibersihkan, diirigasi. Nah, dulu yang saya katakan yang di mechanical development ada yang memanfaatkan terapi irigasi ya. Sekitar 13 sampai 15 PSI dia ditekan menggunakan siling. Ini meh podo kayak gini. Cur. Tapi dia menggunakan apa? Menggunakan siring ya, spade gitu ya. Sudah, saat tadi kita melihat balutan dan membuka, kita harus bisa membandingkan balutannya warnanya apa, hijau, coklat gitu ya, berbau apa tidak. Terus kemudian saat kita membuka balutan, inspeksi terkait dengan area lu, warnanya apa, merah apa tidak, warnanya bagus, kayak kulit berarti aman, gitu ya. Terus kemudian ada kehitaman apa tidak, gitu ya. Terus ada hematoma apa tidak. Hematoma adalah situasi perdarahan yang ada di bawah jahitan. Ya. Jadi sewaktu-waktu dia bisa keluar. Biasanya ngintip deh ya. Kalau ada hematoma itu ngerembes, balutannya warnanya merah. Ini dia muncul di sini terus kayak berkerak. Dia di sekitar apa jahitannya itu kayak bergerak. Ya, maka kalau kita pas bersihkan gitu ya, itu agak sulit. Ya, sehingga perlu irigasi yang lebih banyak. Gitu. Ya. Oke. Terus kemudian kita siapkan alat-alatnya sekarang. Ya, kita buka. Bukanya dari luar. Jok. Ya. Bukanya dari lempar aja. Ya. Terus
kemudian kamu bisa ini, tapi dipinggirkan aja. Kamu boleh pegang ini Oke. Oriental. Oke. Ini taruh situ ya, bisa di kita siapkan apa? Nah, kita steril ya, buka kok boleh dijatuhin gini. Kalau dijatuhin sweep ya ono iki lho reknya. Baik. Enak. Pakai goreng ya. Nah, kemudian kita siapkan juga apa? Kalau dibutuhkan kita butuh tule gitu ya untuk melembabkan, siapkan. Kita siapkan tule. Kalau tidak ada tule boleh menggunakan gentamicin. Ya, tindakan preventif diberikan anti mikroba ya. Siapkan aja. Nanti kita ojo di tempel ya. Dari tinggi ya. Jadi tinggiannya seperti ini. Ojo terus mau ini nanti. Ojo dur. Terus ya perhatikan. Kan dulu. Oke. Terus kemudian selain itu kita siapkan apa saja ya. Nah ini kalau butuh pencucian silahkan. Mencucinya area luar. Area silakan. Jadi kalau lukanya bagus, nggak ono hematoma, ya nggak usah, nanti aja dibersihkan aja menggunakan hand. Artinya keringnya luka itu kita basahi, menggunakan hand. Setelah itu kita ganti sarung tangan, ya. Kita ganti sarung tangan. Oke, nanti sarung tangan. Kalau perlu kita siapkan apa? Pipa terakhir. Nah, ngukurnya, nah, kamu tadi kan ngukur juga kan? Jadi pengkajian dimensi luka ya, kita ukur panjang luka. Oh, lukanya sekitar apa? Misalkan sekitar 5 cm ya, itu ya. Karena penting nanti di dalam pengkajian nanti kita harus menyiapkan ya. Kita ngambil sarung tangan ini kuat dibandingkan yang itu ya, jadi jangan khawatir kamu nanti akan terjadi robek. Bagusnya taruh di jangan pegang yang enggak. Terus kamu kalau menyiapkan alat-alat itu ojo moro-moro lebok ning nggo kayak gini. Ingat ini area steril. Ojo kene kita ini yang steril yang mana, yang dalam, Pak. Yang luar enggak steril ya, dan malah kecampur gitu. Terus Ibu. Sebenarnya kalau tangan saya itu enggak 7,5 ya. Terus kemudian nah ini apa? Kita pakai sarung tangan. Ambil aja gini. Nah, tadi kan harus menggunakan sarung. Dicari jempolnya ya. Kemudian kalau sudah ketemu jempolnya ya, kalau sudah ketemu jempolnya, nanti jangan lupa cari tuh, cari lubang. Nah, ini biasanya yang keliru dari pegang lu, jadi keluar ini aja, itu
keseluruhan lengannya. Makanya kita nggak boleh pakai jam tangan. Oke. Nah, kalau sudah gini nggak apa-apa. Oke, ya. Kalau sudah begini, pegang gini, ini masuk ke sini, jangan sampai menyentuh. Terus jangan lupa tadi area steril itu area segini, segini ya. Posisinya harus segini terus. Ya. Oke, kalau tidak ada duk, jangan khawatir. Kita bisa menggunakan apa yang ada. Gantung ya. Oke, kemudian setelah itu kita siapkan. Oh, bingung karudan. Jangan lupa tadi. Ya. Nah, kita bisa menggunakan apa? Insert siruji. Oke, cara swabnya macam-macam. Bisa sirkuler, bisa satu garis, bisa seperti ini, shred sekali. Ya. Terus kemudian setelah, nah ini kan tadi bawahnya ya, shred. Ya. Kalau sudah kena bawahnya, kita bisa gini kan? Nah, shred. Oke. Artinya kena area luar, yang paling luar juga kan? Ben mirip. Oke, ini bisa diletakkan di sini. Kita tangannya steril kan masih? Oke. Kita bisa ngambil kan? Hati-hati ini yang sering keliru. Pada saat sudah ngambil ini, kamu ngambil ini, ya mungkin mindsetnya ya, akhirnya kesandung jongkok itu. Wah, berat ini ya. Kita pakai one pinset for operation. Oke, taruh, tekan, ya. Masih cek banter ya. Oke, atau menggunakan cara yang sirkuler, shred keluar. Nah, itu sirkuler. Ya. Oke, tapi prinsipnya ada dek. Kalau lukanya infeksi kotor, itu hematnya kita membersihkan area luar. Ya, saat membersihkan dulu area luar, baru ke dalam. Ya. Kenapa kok area luar dulu? Karena area luar adalah area yang sehat. Area yang dalam adalah area yang infeksi yang banyak kuman. Oke, sirkuler, dibuang. Ya. Terus setelah itu, ya setelah bersih tadi, hematoma dibersihkan, terus kemudian kurus-kurusnya yang ada di sekitarnya bersih. Pokoknya sampai cantik lukanya. Prinsipnya sampai cantik, sampai benar-benar bersih ya. Terus kemudian setelah itu jangan lupa kalau luka operasi itu saat kita membalut itu jangan lupa dilakukan ini deh ya, penekanan tut. Kenapa tujuannya? Tut nyeri. Ya, di samping itu ya, salah satunya adalah untuk apabila terjadi munculnya eksudat gitu. Kalau muncul eksudat dia akan keluar. Set ya kan. Kalian lagi tekan lotok metu ya.
Oke. Terus kemudian dibersihkan ya sampai bersih. Ya, setelah bersih kita ngambil lagi ya, keringkan ya. Ambil langsung kering. Dikeringkan ini ya. Oke, keringkan. Nah, setelah kering baru ambil apa? Salad topikal atau menggunakan tule. Tul itu hampir sama kayak gini. Jari ini. Kita tinggal potong aja dia sesuai panjangnya. Katakan ini anggap tule ya. Tule itu kayak jari nih. Iya ya, supratul. Perhatian ya. Supratul. Nah, terus ditempel ke atasnya. Nah, jangan lupa si bahannya yang dalam itu diratakan. Seret. Kalau enggak ada, ya pakai ini enggak apa-apa. Ya. Pakai apa? Gentamisin. Usap aja di sini. Diratakan. Yes, terus diratakan ya. Kemudian kita tutup. Oke, tutup aja.